Ibu yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. KKMI Kabupaten Indramayu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada Bapak Haji Amir selaku pengawas wilayah Kecamatan Harugelis yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada Bapak Ibu Kepala MI se-Kecamatan Harugelis yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru Operator se-Kecamatan Harugelis yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi atau silaturahim dengan Bapak Kasih Penmat dan juga pengurus Kabupaten untuk KKMI. Insya Allah pertemuan kita pada hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Memang kita masih sering menghadapi masyarakat yang pilihan sekolahnya itu lebih tidak memilih BMI. Ini bukan soal selera, tetapi soal rasa. Saya yakin kalau MI kita diracik sedemikian rupa agar ibarat makanan dimakan menjadi enak tanpa kita harus mengeluarkan banyak pengorbanan, masyarakat akan percaya sepenuhnya ke MI. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh pengawas MI Kecamatan Harugelis. Kepada Bapak Amir SPDI, kami persilahkan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wat talatu ridallah fi amali baina ibadi bit tawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita dapat berkumpul bersilaturahim di KKM I09, yaitu tepatnya di Kecamatan Harugelis, ya binaan saya. Punten Pak Haji, ini dulunya MI cuma 8, setelah saya berlama membina di Kecamatan Harugelis, alhamdulillah sudah berkembang 3, ada 11 MI di sini. Ya, Lahtahjan, kemudian Nurul Ihsan juga ya bertambah. Satunya MI mana coba? Ya, Bulan. Semoga kita mampu melaksanakan pesan dan arahan yang disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua KKMI Indramayu kepada Bapak Rahmat Khalid SPDI MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. أما بعد. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kita sama-sama limpahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, guru saya Bapak Haji Dr. Andes Zainal Arifin MA yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Pengawas Bapak Haji Amir yang saya hormati, Ketua KKMI 09 Hargolis beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak dan Ibu Kepala MI se-KKMI 09 Hargolis yang saya hormati, dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru dan operator se-KKMI 09 KKM Kecamatan Hargolis yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami yang ke-10 Bapak dan Ibu bersilaturahim dari 11 KKMI Kecamatan se-Kabupaten Indramayu. Yang dulunya KKMI Kecamatan ada 15, karena terbentur aturan SK Dirjen Pendis 5852/2020, satu KKMI wilayah kecamatan minimal anggotanya wajib 10 MI. Itu minimal, maksimalnya bebas. Jadi oleh karena itu, ketika di wilayah Hargolis kurang dari 10, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mungkin digabung dengan KKM Anjatan. Cuma alhamdulillah, karena di wilayah Kecamatan Hargolis anggotanya sekarang ada 11 MI, maka KKMI Hargolis tetap satu, yaitu KKMI Hargolis. Masyarakat sudah puyeng, sekolah, tingkah laku anak-anak sekarang sudah milenial. Karena apa? Karena gurunya dari Mbah Google, semuanya ada dari Mbah Google, akhirnya pusing masyarakat. Insya Allah harapan adanya adalah di MI yang dipandang sebelah mata, tadi apa disampaikan oleh Pak Joko. Yang penting kitanya SDM MI-nya bagaimana untuk memberdayakan di dalam pelajaran dan pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Insya Allah Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf, bukan berarti saya menggurui Bapak dan Ibu, karena tidak pantas, karena Bapak dan Ibu kan guru. Masa guru digurui maning? Tidak pantas. Bapak dan Ibu sama dengan saya juga sama guru, walaupun ada tugas tambahan yaitu kepala madrasah ibtidaiyah. Sama Bapak dan Ibu, levelnya sama. Dulu saya sebelum jadi angkat jadi pegawai negeri sama honor Pak. Saya honor 3 tahun pada waktu itu. Kemudian tidak kuat keluar, saya kerja di pabrik pada waktu itu, pabrik kayu 1 tahun, baru diangkat jadi pegawai negeri pada waktu itu Bapak dan Ibu. Sama Bapak dan Ibu. Honor saya pada waktu sebulan dibayarnya itu berapa? Rp5.000 sebulan. Pegawai negeri diangkat jadi pegawai negeri 1 bulan dibayarnya cuma Rp68.000 sama. Ya Pak Kasih, Rp68.800. Kecuali pada waktu presidennya Gus Dur, semuanya naik semuanya. Tapi barang-barang sama naik semuanya Pak. Jadi ini sama. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu sama, cuma beda angkanya saja, harganya sama, naik semua. Jadi oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan acara silaturahim ini, insya Allah Bapak dan Ibu, karena yang namanya silaturahim kan terdiri dari 2 kata, satu kata silah, yang kedua kata ar-rahim, iya kan Bapak dan Ibu. Silah itu menghubungkan ion negatif dan ion positif, sehingga ketika ion negatif dan ion positif dihubungkan jadi satu, maka menyalalah yang namanya lampu hijau, menyalalah yang namanya kipas angin, menyalalah yang namanya audio visual. Tapi ketika positif dan negatif dipisahkan, semuanya akan mati Bapak dan Ibu.
Nah, oleh karena itu insya Allah hari ini pejabat dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu datang ke Hargolis dalam rangka sambung menyambungkan antara ion negatif dan ion positif, sehingga otak di bapak dan ibu akan semakin menyala di dalam mengembangkan madrasah ibtidaiyah. Kata silah itu menghubungkan, artinya menyambungkan, sedangkan silaturahim berarti kasih sayang. Ini secara letterlek saja Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini acara silaturahim ini mudah-mudahan akan menjadi keberkahan bagi Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, manusia memang adalah merupakan ciptaan Tuhan yang paling hebat, yang paling sempurna. Makhluk yang lain tidak dikasih akal. Malaikat tidak dikasih akal, jin tidak dikasih akal, hanya manusia yang dikasih akal. Karena dikasih akal inilah maka selalu saling berhadapan-hadapan atau saling bertolak belakang. Ada atas, ada bawah, ada luar, ada dalam, ada senang, ada susah. Begitu juga sama Bapak dan Ibu. Yang namanya kepala madrasah, yang namanya guru tidak akan lepas yang namanya mengeluh. Setiap hari mengeluh, apalagi mengeluhnya ketika dari rumah dibawa ke madrasah. Ini paling bahaya ibu-ibu. Bapaknya kerja puntang-panting, tiba-tiba ibunya juga puyeng karena anak-anaknya tidak bisa-bisa. Akhirnya di rumah timbul persoalan dengan suami atau istrinya, dibawalah ke madrasah ibtidaiyah. Yang jadi korban dan sasaran adalah anak-anak kita, siswa-siswi madrasah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, yang namanya mengeluh memang hukum alam. Manusia itu pasti dikasih keluh dan kesah. Tetapi bisa tidak keluh kesah ini jangan dipelihara. Kalau dipelihara, ini membahayakan Bapak dan Ibu. Suatu saat akan jadi bom waktu kalau keluh kesah Bapak dan Ibu terus dipelihara 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, sampai bertahun-tahun selalu mengeluh-keluh. Oleh karena itu janganlah selalu mengeluh Bapak dan Ibu. Karena ketika mengeluh ini dipelihara, insya Allah yang namanya MI akan bubar Bapak dan Ibu. Gak usah mengeluh. Kita ingat. Nah, makanya saya itu di rumah itu ada foto Bapak dan Ibu. Saya di rumah ada fotonya Pak Soekarno dan ada fotonya Bapak dan Ibu saya, almarhum almarhumah. Yang satu lagi ada foto kiai saya Mbah Hasyim Asy'ari. Setiap bangun pagi saya pandang Bapak Soekarno. Setiap bangun saya pandang Mbah Hasyim. Tujuannya apa? Untuk menggairahkan hidup saya. Kalau Bapak dan Ibu wajib karena itu orang tua kita ya kan Bapak dan Ibu. Tapi ketika memandang Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno, gairah saya meledak-meledak. Karena walaupun saya tidak tahu bagaimana sepak terjang beliau, saya mendengar cerita dari bapak saya, mendengar cerita dari guru saya, bagaimana orasi daripada Insinyur Soekarno, akhirnya timbul gairah saya untuk membangkitkan semangat bagaimana membangun madrasah ibtidaiyah. Nah, oleh karena itu, tolong dibuka Kang Heri. Poin yang pertama, seorang Khalil Gibran mengatakan mengeluh hanya akan menambah beban di hati Bapak dan Ibu. Kalau tidak percaya silakan dituntut. Hati Bapak akan risau, hati Bapak akan galau. Ngajar boro-boro fokus, bisanya nyewot baik, bisanya marah terus kepada anak didik. Kenapa? Karena selalu menumpuk yang namanya mengeluh. Prides mau cepat lebih cair-cair gaji kita. Gimana sih Bapak kasih ini sampai detik ini saya lulus sertifikasi tidak masuk ke impasing, ngeluh bengal dina. Ada mah ngeluh duitnya dicair, orang ngeluh duitnya orang cair, ya kan Bapak ya? Jadi oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Khalil Gibran Bapak dan Ibu, tolong buang jauh-jauh sifat mengeluh Bapak dan Ibu. Khawatir nanti yang kenanya hati, maka akan terjadi muncul penyakit hati Bapak.
Kalau sudah mendalam di hati Bapak, timbul penyakit gula, timbul penyakit hati, timbul penyakit ginjal, timbul penyakit yang lainnya. Sudah Pak, rileks saja. Yang namanya rezeki insya Allah dikejar, tidak kena, diam saja kadang-kadang ada, ya kan Pak Bu ya? Saya percaya apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Jodoh, pagi, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar, ya kan? Pokoknya jika ikhtiar kalau dino ngajar bae hari gaji cair-cair mah. Iya, yang lagi mono neman. Iya kan Pak Bu ya? Tapi ya ini kalau setiap hari mengalir tapi cair tidak akan cair. Insya Allah suatu saat juga akan cair. Apalagi sekarang lagi PPKM Pak, gampang bae negara malasan. Duitnya kamu dibuang mau Covid kabeh. Ya kan, gampang nanti dipending. Itu kan alasannya Bapak. Guru dikatakan sebagai profesi yang kedudukan nilainya di hadapan Allah adalah sebagai profesi yang paling tinggi, karena guru itu salah satu warasatul anbiya, pewaris para nabi yang menyampaikan kebenaran, kebaikan kepada orang lain. Jadi tidak ada pahala kebaikan kecuali kebaikan pula yang akan datang. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengajarkan anak-anak kita di madrasah tentang kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu kemudian ditirukan oleh anak-anak kita untuk menyampaikan lagi kepada orang lain, maka pahala kebaikannya akan datang kepada kita. Itulah yang kemudian posisi guru, apalagi kemudian posisi guru di madrasah, menjadi sangat penting dan diutamakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Posisinya adalah posisi yang sangat tinggi sekali. Lalu posisi yang keduanya apa? Ya, posisi yang keduanya baru setelah guru adalah profesi-profesi yang lainnya. Jadi kalau profesi-profesi yang lainnya, kata Pak Kanwil itu ya banyak sekali. Ada dokter, ada pedagang, ada tentara, ada polisi, ada pekerja lainnya. Itu posisi yang kedua selain posisi guru. Kenapa posisi kedua? Yang lainnya itu asal dalam melakukan profesi kita itu kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi selama kita bahwa menjadi yang terbaik dan menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain, kita bermanfaat bagi orang lain, profesi apapun menjadikan kedudukan kita yang paling tinggi. Jadi Bapak dan Ibu, orang hebat itu adalah orang yang dihormati orang lain bukan karena jabatannya, tapi karena kebaikan-kebaikan yang disampaikan. Jadilah orang yang dirindukan orang lain karena kebaikan-kebaikannya itu. Jadi kalau kita ingin dihormati orang lain karena jabatannya, kalau kemudian kita sudah pensiun, tidak lagi menjabat, sudah pasti kita tidak akan dihormati lagi. Jadi kalau kita merasa bahwa jabatan yang kita sandang itu adalah sesuatu yang hebat, kemudian kalau ada orang lain yang lewat di kita tidak menghormati kita, kitanya marah, atau kalau kemudian tidak ditegur kitanya marah karena kita merasa pejabat, kamu gak tahu tak bahwa saya ini pejabat. Nah, kalau hal itu menjadi mindsetnya, maka tunggu saja kalau kemudian dia sudah pensiun, buru-buru ada orang yang menghormati Pak. Karena dia hanya ingin dihormati karena jabatannya. Maka jadilah orang yang hebat, yang dihormati bukan karena jabatannya, tapi karena kebaikan-kebaikannya. Jadi relatif tidak ada sesuatu yang membedakan kita antara satu dengan yang lainnya. Kalau kebaikan yang kita terus usung maka abadi. Walaupun kemudian kita sudah pensiun karena kita dianggap sebagai orang yang baik, maka orang lain akan tetap segan, akan tetap menghormati kita dalam kehidupan kita. Karena yang kita usung adalah kebaikan, bukan jabatan yang kita usung. Dan tidak ada beda sama sekali. Bapak sebagai guru, ada pejabat lain atau apapun, sama-sama. Yang hanya membedakan kita di dalam Islam itu kan inna akramakum indallahi atqakum. Bukan tidak berarti bahwa nanti kalau ikhlas ya beli sugi-sugi Pak, ikhlas Pak. Justru
Itu yang akan menaikkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita menyadari ada mindset orang yang melihat kebahagiaan itu kalau kemudian dia mempunyai jabatan yang tinggi. Ada orang yang kemudian merasa bahagia kalau kemudian hartanya banyak, rumahnya besar, atau kemudian sawahnya lebar dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat ada orang yang biasa-biasa saja, kehidupannya tidak mewah, rumahnya juga biasa, dia hanya pakai sarung saja misalnya, pakai kopiah, pakai rokok, tapi hidupnya tidak pernah gelisah. Dia merasa bersyukur setiap hari dan itulah kebahagiaan menurut beliau. Dan ini yang harus kita kaji sekarang. Saya pernah melihat, mendengar di dalam media sosial juga ada seorang bapak yang berada di bandara yang saat itu sesungguhnya sedang menunggu anaknya datang dari luar negeri karena dia adalah seorang yang sangat kaya, luar biasa kekayaannya, banyak rumahnya besar, di mana-mana investasinya, kemudian mobilnya juga banyak, jabatannya pernah tinggi walaupun kemudian sudah pensiun saat itu. Tetapi ketika istrinya sakit, dia mencoba menelpon anaknya yang di luar negeri yang berhasil semuanya, berhasil semua. Kemudian ketika ditelepon anaknya, Pak, saya sedang rapat, saya sedang sibuk, sedang meeting dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada satu anak pun yang bisa datang untuk menengok ibunya ketika ditelepon ibunya dalam keadaan sakit, bahkan dalam keadaan sekarat misalnya kalau dalam bahasa kita. Nggak ada seorang pun, Pak. Jadi beliau menangis di bandara itu bercucuran air mata. Uangnya banyak, rumahnya besar, mobilnya banyak, tinggal dia dengan istri dalam keadaan sakit, nelpon anaknya supaya datang, tidak bisa datang karena sedang meeting katanya. Kalau kemudian 1 jam saja, time kan is money. Waktu itu adalah uang. Jadi kalau nanti ini saya tinggalkan, menurut anak-anaknya, maka proyeknya tidak bisa dimenangkan oleh dia. Jadi tidak ada yang datang sampai meninggalnya istri pun, istrinya dia tidak bisa menengok. Jadi hal-hal yang begitu juga harus kita perhatikan. Pak B.J. Habibie sendiri kan sebagai orang yang kaya, dia bisa membuat kapal terbang yang sangat luar biasa, anak-anaknya juga berhasil semua. Tapi ketika masa tuanya istrinya meninggal, dia tinggal sendirian juga. Harta kekayaannya banyak, jabatannya pernah jadi presiden, kemudian pernah membuat kapal juga, tapi menjelang akhir hidupnya tetap saja sendirian. Uangnya juga tidak bisa digunakan untuk membantu dia menjadi muda kembali. Kan tidak bisa seperti itu. Apa dengan uang itu kemudian disulap bisa muda kembali? Saya dulu ketika masih muda, masih anak-anak, masih kecil, saya ingin sekali makan durian, saya ingin sekali minumnya Coca-Cola, minum Fanta, makannya sate. Tapi karena uangnya nggak ada, yang nggak bisa kebeli. Jadi makan nggak Pak? Kalau nggak bisa kebeli, nggak makan juga. Nah sekarang uangnya ada, adalah. Bisa mah ada, untuk beli durian ada, untuk Coca-Cola, Fanta juga ada lah misalnya. Punya. Tetapi ketika kita mau beli juga tidak bisa juga. Kenapa? Kalau saya harus makan sate bisa jadi stroke saya. Kalau saya harus makan durian bisa darah tingginya kumat lagi misalnya. Kalau makan Fanta dan Coca-Cola kemudian hati dan lambung kita menjadi sakit. Uangnya ada, tetapi kondisi fisik kita juga tidak bisa untuk melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi Bapak dan Ibu, kebahagiaan yang saya sampaikan tadi tidak terletak pada kebendaan-kebendaan yang kita miliki. Di Norwegia saya membaca sebuah cerita, itu ada orang yang kayanya luar biasa. Di Norwegia ada. Dia merasa bahwa kebahagiaan itu bisa dia raih ketika dia mengumpulkan kekayaan. Tapi setelah kekayaan itu terkumpul, juga dia merasa tidak bahagia. Uangnya banyak, rumahnya besar,
kok ada sudah tercapai, tapi tetap dia sangat gelisah sekali dalam kehidupannya. Kemudian dia berubah mindsetnya, bagaimana kalau kemudian kita harus membeli barang-barang yang antik. Nah, mungkin dari membeli barang-barang antik, ada kunci antik, ada mungkin keris antik, ada pintunya dari pintu yang antik itu dikumpulkan, tapi tetap tidak bahagia juga, hampa juga kehidupannya. Lalu kemudian dia berubah lagi. Wah, kalau begitu bahagia itu mungkin kalau kemudian saya mendapatkan proyek yang besar. Maka di Norwegia orang tersebut hampir 95% saham di Norwegia itu dia miliki, Pak Olik. Dia punya saham itu besar sekali, tapi tetap saja tidak membuat bahagia, hatinya gelisah. Malam siang dia bekerja untuk proyek itu, malah yang ada menjadi sakit, kebahagiaan tidak ditemukan di dalam dirinya. Hingga pada suatu saat ada yang kemudian sahabatnya menyampaikan kepada beliau, ada beberapa orang yang cacat karena tidak bisa berjalan di sebuah panti asuhan, itu membutuhkan kursi roda hampir 200 kursi, Pak. Bagi orang yang kaya seperti itu, 200 kursi dibeli tidak ada apa-apanya karena itu sangat murah sekali. Bapak kalau bisa belikan kursi roda itu, kemudian kursi roda itu sampaikan kepada mereka langsung sendiri, jangan kemudian oleh orang lain. Jadi dia mencoba membeli kursi roda itu, kemudian dia bawa sampai kepada panti asuhan, diberikan satu persatu. Melihat orang-orang cacat tadi yang dia menaiki kursi roda dengan bahagia, Pak, wajahnya berseri-seri. Karena yang dulunya dia tidak bisa kemana-mana karena berada di panti asuhan saja, dengan kursi roda itu dia kemudian ceria wajahnya, bisa melihat kemana-mana. Kebahagiaan yang ditimbulkan orang lain itulah yang kemudian membuat dia bahagia. Sesungguhnya itu, jadi memberi yang kemudian membuat bahagia orang lain menjadi kita bahagia. Saya pernah mengalami sendiri, Pak, ketika saya sedang makan bakso. Ada orang yang diem saja, mungkin mau minta malu, jadi dia diem saja. Dikasih uang, kemudian dia mau beli bakso dan makan baksonya, lahapnya luar biasa sekali. Saya merasa bahagia itu bukan karena bakso yang saya makan. Bakso yang saya makan biasa-biasa saja, tetapi ketika kita melihat orang lain itu yang makan baksonya dengan bahagia, luar biasa kebahagiaan kita. Dan itulah kehidupan. Semakin banyak kita memberi, Bapak dan Ibu, akan semakin banyak kita menerima. Jangan harap kalau kita tidak pernah memberi, akan kita menerima. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi harta yang kita berikan kepada orang lain, dari satu itu akan tumbuh menjadi 7 cabang, dan dari 7 cabang setiap cabangnya akan tumbuh 100, jadi menjadi 700 cabang. Jadi kalau kemudian kita 1000 akan menjadi 700.000, kalau 10.000 akan menjadi 7 juta. Itu adalah janji Allah di dalam Al-Quran. Yang itu sesungguhnya yang harus kita berikan untuk kemudian meninggikan derajat kita, sehingga rezeki itu mengalir kepada diri kita. Kita mungkin sampai hari ini seperti ini karena kita tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada yang salah di dalam diri kita. Kenapa yang salah? Karena kita tidak melakukan pembiasaan-pembiasaan dan keteladanan-keteladanan kepada diri kita untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Bisa jadi materi agama yang kita ajarkan kepada anak didik kita adalah sekedar transfer knowledge saja, Bapak dan Ibu. Kalau transfer knowledge itu kan misalnya kita mengajarkan tentang rukun Islam. Anak-anak bahwa rukun Islam itu ada berapa, Pak? 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Bisa anak-anak? Bisa. Itu transfer knowledge tuh, Pak. Rukun iman ada 6, iman kepada Allah, pada Rasulnya, pada kitab Allah, Al-Quran, ya, pada para malaikat.
terus hari akhir sampai qada dan qada. Bisa anak-anak paham? Paham. Kalau kemudian sholat berjamaah nanti akan mendapatkan 27 derajat. Kalau sholatnya sendiri akan mendapatkan 1 derajat. Paham tidak? Paham. Lalu ulangan Bapak dan Ibu. Ulangannya sebutkan rukun iman, sebutkan rukun Islam, pahala berjamaah berapa derajat, pahala sendirian, sholat sendirian berapa derajat. Benar semua. Nilainya 100. Apakah anak itu akan sholat berjamaah? Belum tentu, Pak. Apakah anak itu tidak akan korupsi di masa yang akan datang? Belum tentu. Kan ketika bicara iman pada Allah kan berarti Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, berarti mengawasi kita. Belum tentu. Itu transfer knowledge-nya. Jadi agama itu tidak hanya diajarkan, tapi harus dibiasakan melalui ketauladanan, pembiasaan dan ketauladanan. Tapi kalau tidak pernah dibiasakan dan ketauladanan, maka ilmunya tidak akan terinternalisasi di dalam diri anak, tidak akan masuk. Ketika sholat Jumat misalnya saya ada kotak kan, kotaknya lewat tuh, kotak lewat. Nah kan, suruh apa Bu? Diisi kan? Nah, dilihat kantongnya, adanya 100.000, adanya 50.000, nggak jadi. Geser ke Pak Holik. Karena melihat 2.000-nya nggak ada, lihat 5.000-nya nggak ada, adanya 100.000, adanya 50.000. Tidak jadi. Itu adalah indikator iman kita sampai di mana sudah bisa diukur, Bapak. Karena apa? Karena tidak dibiasakan oleh kita, tidak melalui ketauladanan. Padahal tadi ayat Al-Quran jelas, siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dari 1 menjadi 700. Kalau kemudian 1.000 saja sudah menjadi 700.000. Kalau 10.000 menjadi sekian. Kalau kemudian ada 50.000, semakin banyak memberi maka akan semakin banyak menerima. Itu hukum alamnya seperti itu, harus diyakini. Karena prasangka Allah itu tergantung kepada prasangka hambanya. Itu terlewat saja, tidak terjadi karena memang tidak dilakukan pembiasaan oleh kita semuanya. Pengajarannya tidak dilakukan oleh itu. Jadi Bapak dan Ibu, jadi bukan indikator kekuatan kebahagiaan itu terletak pada kebendaan, pada jabatan, pada sebesar apapun rumah yang kita miliki, tidak terletak pada banyaknya istri yang kita punyai, atau terletak pada tabungan kita, bukan terletak pada hal-hal itu, tapi terletak pada rasa syukur yang ada di dalam hati kita. Itulah guru madrasah yang sesungguhnya, yang tadi disebutkan oleh Pak Holik itu honornya cuma 200, 300, ya Pak, honornya ada yang 500 kan paling besar, itu juga yen katanya. Ya karena nggak ada SPP sih, mau dibayar dari mana? Kalau dibayar dari bos kan tidak boleh, harus cuma 30% misalnya. Harus ada rekomendasi dulu, nggak ada uangnya dari situ. Dari SPP tidak ada SPP. Mengandalkan apa lagi? Mengandalkan tabungan tadi, tabungan anak-anak. Nanti ketika bayar juga pusing lagi, nanti harus hutang kemana-mana, tidak bisa terbayar. Tetapi guru agama tetap, karena pembiasaan dan ketoladanannya lewat yang saya sampaikan tadi, inna akramakum indallahi atqakum, terletak pada kesyukuran kita. Karena kebahagiaan yang kita miliki itu tidak terletak pada kebendaan-kebendaan itu, tidak, tapi terletak pada hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mindset kita sebagai guru madrasah yang tidak lagi harus tertunduk malu kalau kemudian ngajar di mana, tapi hati kita akan tegak bahwa saya adalah guru madrasah yang mengajarkan kebaikan, yang apabila kebaikan itu diajarkan pada orang lain maka akan sampai kepada kita. Pendahulu-pendahulu kita itu para nabi, para sahabat itu tidak pernah mengatakan bahwa berapa harus saya gaji, tapi gaji, upah, pahala di sisi Allah itu lebih baik. Cok baca di Al-Quran itu, setiap rasul, setiap nabi, setiap sahabat itu mengatakan bahwa upah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah itu akan lebih baik daripada upah yang kemudian diberikan oleh manusia. Nah, ini mindset yang harus kita rubah.
Bapak dan Ibu, di Jawa Timur itu ada seorang guru madrasah, ibu madrasah, ibu guru madrasah Pak. Dia sendirian. Kalau sendirian berarti janda ya Pak ya. Ya tahu sendiri kan, tadi saya sampaikan bahwa guru madrasah itu honorer tidak seberapa kan, tapi anak pertamanya doktor Pak, selesai, spesialis lagi. Anak keduanya doktor lagi, spesialis lagi. Kemudian anak ketiganya juga masuk dalam apoteker. Kalau secara logika, dari mana pendapatannya? Hanya honor yang saya sebutkan tadi juga yen, tetapi dia mampu menyekolahkan 3 anaknya berhasil di kedokteran. Dan itu nyata, Pak. Jadi itulah yang disebut dengan keberkahan, walaupun cuma 200-500 setiap bulan, tapi Allah memberikan dari sisi lain sesuatu yang tidak kita mengerti, tidak tahu, tidak mengerti. Tapi anak-anaknya dokter semuanya. Kenapa? Karena mereka berprestasi, teligane bae, anaknya pinter-pinter, hidupnya berkah, uangnya halal, uangnya halal, hidupnya berkah, sehingga kemudian anaknya rajin belajar, masuk ke kedokteran, beasiswa semuanya, beasiswa, di mahasiswanya itu dia digaji, beasiswa dan berhasil semuanya. Itu kan keberkahan yang Allah anugerahkan dari sisi yang lain, yang secara logika kita tidak bisa menghitung-hitung bahwa kekuatan kalau ingin jadi dokter harus punya uang segini, harus uang segini, ingin masuknya juga harus ratusan juta misalnya. Tapi terlewati oleh ibu itu, karena memang ada sisi lain yang memang dilakukan oleh ibu itu tidak dilakukan oleh orang yang lain pada kebanyakan. Dan inilah Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama. Pertama yang disampaikan adalah tadi motonya adalah ikhlas. Bukan berarti ikhlas tanpa pamrih. Pemerintah juga harus memperhatikan bahwa mereka juga ada kehidupan yang perlu dibantu dalam kehidupannya. Nah, inilah yang harus kemudian kita terus lakukan. Mudah-mudahan mindset ini terus berkembang menjadi kekuatan kita di masa yang akan datang, bahwa kita berada pada sesuatu yang sudah benar dan kemudian kita melakukan itu dengan hal-hal yang positif ke depan. Tidak hanya ikhlas Bapak dan Ibu guru ketika mengajar, yaitu yang keduanya harus profesional. Jadi kalau ikhlas saja, jangan-jangan karena ikhlas ngajarnya paduan baik Pak. Datangnya jam 9, pulang jam 10, jam 10, pulang jam 12. Apalagi sudah digaji kemudian tidak datang-datang misalnya, ada TPG-nya dapat, gajinya dapat, tapi males ya, utangnya banyak juga. Ini Pak, jadi harus profesional. Profesional itu adalah pengabdian yang luar biasa. Hidupannya senang. Kalau orang profesional itu mengajarnya senang. Jadi untuk menjadi profesional, paling tidak ingin saya sampaikan ada 3 hal Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah dilihat dari sisi kualifikasinya. Nah, kualifikasi dulu. Kualifikasi itu apa Pak? Dulu Bapak dan Ibu, guru-guru madrasah ibtidaiyah, MI atau madrasah sanawiyah atau mungkin di RA juga atau di madrasah aliyah, di tahun 90 ke bawah, berarti tahun 80, 81, 82, 83, 84 terus, itu lulusan PGA sudah layak untuk mengajar. Layak mereka PGA itu. Tapi memasuki tahun 90, 91, 92, guru-guru PGA itu sudah tidak layak lagi mengajar. Jadi kalau dia harus mengajar di MI, MTS, aliyah, itu minimal harus D2 dan D3 saat itu. Maka pemerintah membuka program penyetaraan D2 dan D3, kerjasama antara YIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Biayanya dari Pemda Provinsi Jawa Barat, akademikisnya dari YIN Sunan Gunung Jati Bandung. Maka guru-guru yang mengajar di MI saat itu, kalau lulusan PGA tidak layak, maka harus sekolah lagi D2 dan D3, tidak bayar, gratis saat itu. Jadi benar saat itu ada program penyetaraan D2 dan
D3, itulah kualifikasi. Jadi meningkat Bapak dan Ibu. Tetapi memasuki tahun 2000, lulusan D2, D3 itu tidak layak lagi. Ya, harus lulusan apa Bapak dan Ibu? Harus S1. Masuk tahun 2 setelah ada ribut Pak Harto lengser, ya masuk tahun 2000 itu kemudian guru-guru apalagi lulusan PGA, lulusan aliyah itu sudah tidak layak, D2, D3 juga tidak layak, maka minimal kualifikasi Bapak dan Ibu guru yang mengajar di madrasah ibtidaiyah harus S1. Berbeda dengan zaman karena anak kita ini akan berbeda hidupnya dengan zaman kita, maka kita sebagai guru harus terus belajar. Menjadi salah mindsetnya kalau kemudian kita sudah nikah, sudah ngajar, sudah dapat SK, sudah dapat gaji, sudah ngajar di MI, tapi kemudian tidak belajar lagi, sudah mandek karena dikiranya sudah cukup, belajarnya selesai. Nah ini akan mematikan diri kita, karena eksistensi kita itu tergantung pembelajaran kita. Ketika kita berhenti belajar, maka eksistensi kita juga mati. Dalam Islam juga kan dikatakan bahwa belajar itu kan mulai dari buaya sampai kepada liang lahat. Begitu lahir diadani juga kan, supaya asma Allah itu sampai juga kepada anak didik kita. Bahwa dulu pernah berjanji bahwa Tuhanmu adalah Allah misalnya, itu sampai dibisiki, diajari, dipelajari, mulai lahir itu kan sampai kemudian meninggal juga masih belajar, diajari lagi oleh Pak Lebih. Si Fulan apabila nanti datang dua malaikat Munkar dan Nakir, ya menanyakan siapa Tuhanmu, maka dengan tenang jawablah apa jawab? Allah. Kan seperti itu, diajari lagi. Walaupun sudah meninggal dia. Jadi belajar itu eksistensi diri kita. Kalau kita mandek belajar, maka mandeklah. Jadi terus membaca. Sekarang lagi soalnya kan sudah soal hot. Apa soal hot tuh? Nanti tugas KKN Pak. Soalnya panjang-panjang kok. Dawa-dawa bisa bahasa itu terus. Baru kemudian pertanyaannya sedikit. Panjang-panjang lagi. Sekarang kan sudah dimulai melalui MGMP-nya, PKP-nya sudah melalui KKM, ada fasilitator daerahnya untuk kemudian mengembangkan MGM. Panjang-panjang soalnya. Dan sudah mulai sekarang lagi dilakukan kan oleh MTS, AN, BK, MTS. Minggu yang kemarin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kemarin, AN, BK, MA. Sekarang MTS, nanti giliran MI, bahkan MI mah 2 kali. Dilakukan oleh Pendidikan Nasional dan dilakukan oleh Kementerian Agama dengan akminya itu. Jadi ada literasi, ada numerasi, ada survei lingkungan, dan ada survei karakter yang tidak saja dilakukan oleh peserta didik, siswa, tapi juga dilakukan oleh guru dan kepala madrasah. Semuanya ikut asesmen. Soalnya panjang-panjang Pak. Kita baca di sini saja panjang sudah puyeng. Kalau panjang dilewati saja. Nah soalnya akan seperti itu. Dan itulah proses pembelajaran kita. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kemudian kita berhenti belajar, maka eksistensi kita akan mandek berhenti. Jadi teruslah belajar. Terus belajar. Karena perkembangan anak didik kita, kalau kemudian kita mengajarkan kepada mereka dengan pengetahuan kita zaman dulu, maka tidak akan masuk. Berbeda Bapak dan Ibu. Harus berubah. Dan kita menyadari perubahan itu kan tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Coba biasakan Bapak yang biasa nulis tangan kanan misalnya. Ya, coba sekarang praktek tangan kanan, lancar. Kemudian rubah dengan tangan kiri. Akan lama kan? Akan lama. Tetapi harus dilakukan. Harus mengikuti. Perubahan zamannya harus diikuti dan kita harus melakukan mengupdate, mengupgrade kemampuan kita, kualifikasi kita menjadi kemudian kompetensi yang bagus untuk bekal guru-guru kita semuanya. Ya karena berkembang, usianya hampir bisa sampai 70 tahun, lanjut. Jadi hewan yang paling juga usianya lama salah satunya adalah elang.
Tetapi memasuki usia yang ke-40 tahun, elang itu paruhnya sudah bengkok. Paruhnya bengkok, kuku-kukunya tidak tajam lagi, kukunya bengkok juga, dan bulu-bulunya menebal. Jadi kalau bulu-bulunya menebal, dia tidak bisa terbang tinggi lagi. Kalau paruhnya kemudian sudah bengkok, dia tidak bisa memangsa makanannya dengan bagus. Kukunya dengan bengkok juga tidak bisa mencengkrama. Kan susah ini ya, karena sudah bengkok, mencengkramanya susah. Maka ketika elang itu memasuki usia 40 tahun, elang itu harus menyendiri, Bapak dan Ibu, harus berkontemplasi di atas gua yang paling tinggi, di atas gunung ada gua, dia sendirian di sana. Untuk apa? Untuk belajar. Insting elang seperti itu. Belajar untuk apa? Dia belajar mematuk-matukkan paruhnya, belajar mematuk-matukkan cakarnya, juga mengibas-ibaskan supaya kemudian bulunya lepas. Itu tidak sejam 2 jam, berhari-hari, sehari 2 hari, berminggu 2 minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dipatuk-patukkan paruhnya itu. Coba Bapak dan Ibu, kalau ibu bapak sakit gigi saja, giginya sakit ya, sudah apa tuh? Sudah oke, apa oke tuh? Goyang. Sok aja, sedikit saja, gitu kan? Sakit. Nah ini oleh elang ini paruhnya dipatuk-patukkan seperti itu. Bukan sesuatu yang ringan dan mudah, sakitnya luar biasa. Sampai apa? Sampai paruhnya lepas, sampai kuku-kukunya lepas juga, patuk-patukan lagi, sampai kemudian bulu-bulunya juga lepas. Sehingga ketika paruhnya lepas, maka akan tumbuh paruh yang baru seperti muda dulu. Ketika kuku-kukunya lepas, akan tumbuh kuku-kuku yang baru. Ketika bulu-bulunya lepas, maka akan menjadi ringan lagi. Maka setelah elang itu melalui fase-fase yang sangat menyakitkan ini, kemudian elang bisa tumbuh seperti elang muda kembali. Dia bisa terbang tinggi lagi, dia bisa mencengkrama mangsanya lagi, dia bisa memakan mangsanya lagi dengan baik, dan bisa kemudian hidup 30 tahun yang akan datang. Dari 40 tambah 30 sampai 70 tahun. Itulah naluri elang. Jadi kalau Bapak merasa sudah lulus S1, sudah dapat gaji, sudah punya suami, sudah punya anak, kemudian berhenti belajarnya, ini keterlaluan. Anak-anak didik kita mau dibawa kemana dengan ilmu yang kita miliki, yang kita belajar dulu 30 tahun yang lalu. Berarti kita harus terus belajar, mengupgrade diri kita agar kemudian kita menjadi sesuatu yang berkualitas di masa yang akan datang untuk generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Terus belajar seperti ini. Kalau saya gambarkan lagi, misalnya ada gelas atau cangkir atau emuk yang terbuat dari tanah lempung misalnya. Kita ambil tanah lempung, kemudian tanah lempung itu kita goyangkan gitu ya supaya menjadi gelas atau emuk. Kemudian tanah lempung itu dibakar. Setelah dibakar panas sekali dalam suhu yang panas, setelah membentuk emuk itu kemudian kita dicat di warna gambar bunga, maka jadilah gelas atau emuk yang asalnya dari lempung menjadi cantik luar biasa. Yang dulunya tempatnya di empang, kemudian tempatnya di etalase. Jadi dari lempung itu kan sesuatu yang sangat sakit sekali, dibanting, dibakar, kemudian diputer-puter, ditulis, dicat, sehingga kemudian menjadi emuk yang luar biasa. Untuk menjadi orang-orang yang berkualitas, kita akan mengalami hal-hal yang semacam itu. Mungkin kita dihina dulu, ditendang dulu, difitnah ke sana, difitnah ke sini, belajar dulu. Jadi kalau kita hanya sebagai kebanyakan orang yang biasa, maka tidak akan menjadi kualitas hidup kita. Harus menjadi yang ekstrim. Yang ekstrim itu yang bagaimana? Yang setiap orang pada malam hari tidur semua, jam 2 kita sudah bangun. Bukan bangun kencing tidur lagi, bukan. Bangun, kita mandi, kita bersisir rapi, kita pakai pakaian yang bagus, berwangi-wangian, kemudian kita menghadap Allah. Sholat, tahajud kan, fatahajat bihi nabilatah. Ketika orang lain ngeces, tidur,
kita bangun menghadap Allah. Zat satu-satunya yang kita cintai melebihi cintanya kepada yang lain. Bukankah ajaran Islam itu seperti itu? Kamu tidak termasuk orang yang beriman sebelum kamu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya melebihi cintanya yang lain. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang mencintai Allah itu, orang-orang yang beriman itu apabila mendengar nama Allah, maka wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuz zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah, melihat gunung, melihat laut, melihat ciptaan Allah, maka bertambah-tambahlah iman kita kepada Allah. Itulah kekuatan orang-orang yang beriman itu ada di sisi itu. Kalau itu tidak pernah kita lakukan, maka kita menjadi orang yang dibawa atas rangka berbeda dengan zaman. Karena anak kita ini akan berbeda hidupnya dengan zaman kita, maka kita sebagai guru harus terus belajar. Menjadi salah mindsetnya kalau kemudian kita sudah nikah, sudah ngajar, sudah dapat SK, sudah dapat gaji, sudah ngajar di MI, tapi kemudian tidak belajar lagi, sudah mandek karena dikiranya sudah cukup, belajarnya selesai. Nah, ini akan mematikan diri kita, karena eksistensi kita itu tergantung pembelajaran kita. Ketika kita berhenti belajar, maka eksistensi kita juga mati. Dalam Islam juga kan dikatakan bahwa belajar itu kan mulai dari buaya sampai kepada liang lahat. Begitu lahir diadani juga kan, supaya asma Allah itu sampai juga kepada anak didik kita. Bahwa dulu pernah berjanji bahwa Tuhanmu adalah Allah misalnya, itu sampai dibisiki, diajari, dipelajari, mulai lahir itu kan, sampai kemudian meninggal juga masih belajar, diajari lagi oleh Pak B. Si Fulan apabila nanti datang dua malaikat Munkar dan Nakir, ya menanyakan siapa Tuhanmu, maka dengan tenang jawablah apa jawab? Allah. Kan seperti itu, diajari lagi walaupun sudah meninggal dia. Jadi belajar itu eksistensi diri kita. Kalau kita mandek belajar, maka mandeklah. Jadi terus membaca. Sekarang lagi soalnya kan sudah soal hot. Apa soal hot tuh? Nanti tugas KKN Pak. Soalnya tuh panjang-panjang kok. Dawa-dawa bisa bahasa terus. Baru kemudian pertanyaannya sedikit. Panjang-panjang lagi. Sekarang kan sudah dimulai melalui MGMP-nya, PKP-nya, sudah melalui KKM, ada fasilitator daerahnya untuk kemudian mengembangkan MGM. Panjang-panjang soal, dan sudah mulai sekarang lagi dilakukan kan oleh MTS, AN, BK, MTS. Minggu yang kemarin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kemarin, ANBK, MA. Sekarang MTS, nanti giliran MI, bahkan MI mah 2 kali dilakukan oleh Pendidikan Nasional dan dilakukan oleh Kementerian Agama dengan AKMI-nya itu. Jadi ada literasi, ada numerasi, ada survei lingkungan, dan ada survei karakter yang tidak saja dilakukan oleh peserta didik, siswa, tapi juga dilakukan oleh guru dan kepala madrasah. Semuanya ikut asesmen. Soalnya panjang-panjang Pak. Kita baca di sini saja panjang sudah puyeng. Kalau panjang dilewati saja. Nah, soalnya akan seperti itu. Dan itulah proses pembelajaran kita. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kemudian kita berhenti belajar, maka eksistensi kita akan mandek berhenti. Jadi teruslah belajar. Terus belajar, karena perkembangan anak didik kita, kalau kemudian kita mengajarkan kepada mereka dengan pengetahuan kita zaman dulu, maka tidak akan masuk. Berbeda Bapak dan Ibu. Harus berubah. Dan kita menyadari perubahan itu kan tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Coba biasakan Bapak yang biasa nulis tangan kanan misalnya. Ya, coba sekarang praktek tangan kanan, lancar. Kemudian rubah dengan tangan kiri. Akan lama kan? Akan lama. Tetapi harus dilakukan. Harus mengikuti. Perubahan zamannya harus diikuti, dan kita harus melakukan mengupgrade kemampuan kita, kualifikasi kita menjadi kemudian kompetensi yang bagus untuk bekal guru-guru kita semuanya. Ya karena berkembang.
usianya hampir bisa sampai 70 tahun. Elang itu. Jadi hewan yang paling juga usianya lama salah satunya adalah elang. Tetapi memasuki usia yang ke-40 tahun, elang itu paruhnya sudah bengkok. Paruhnya bengkok, kuku-kukunya tidak tajam lagi, kukunya bengkok juga, dan bulu-bulunya menebal. Jadi kalau bulu-bulunya menebal, dia tidak bisa terbang tinggi lagi. Kalau paruhnya kemudian sudah bengkok, dia tidak bisa memangsa makanannya dengan bagus. Kukunya dengan bengkok juga tidak bisa mencengkrama. Kan susah ini karena sudah bengkok, mencengkramanya susah. Maka ketika elang itu memasuki usia 40 tahun, elang itu harus menyendiri, Bapak dan Ibu, harus berkontemplasi di atas gua yang paling tinggi, di atas gunung ada gua, dia sendirian di sana. Untuk apa? Untuk belajar. Insting elang seperti itu. Belajar untuk apa? Dia belajar mematuk-matukan paruhnya, belajar mematuk-matukan cakarnya, juga mengibas-ibaskan supaya kemudian bulunya lepas. Itu tidak sejam 2 jam, berhari-hari, sehari 2 hari, berminggu 2 minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dipatuk-patukkan paruhnya itu. Coba Bapak dan Ibu, kalau ibu bapak sakit gigi saja, giginya sakit ya, sudah apa tuh? Sudah oke, apa oke tuh? Goyang, sok aja, sedikit saja, gitu kan? Sakit. Nah ini oleh elang ini paruhnya dipatuk-patukan seperti itu. Bukan sesuatu yang ringan dan mudah, sakitnya luar biasa. Sampai apa? Sampai paruhnya lepas, sampai kuku-kukunya lepas juga, patuk-patukan lagi, sampai kemudian bulu-bulunya juga lepas, sehingga ketika paruhnya lepas maka akan tumbuh paruh yang baru seperti muda dulu. Ketika kuku-kukunya lepas akan tumbuh kuku-kuku yang baru. Ketika bulu-bulunya lepas maka akan menjadi ringan lagi. Maka setelah elang itu melalui fase-fase yang sangat menyakitkan ini, kemudian elang bisa tumbuh seperti elang muda kembali. Dia bisa terbang tinggi lagi, dia bisa mencengkrama mangsanya lagi, dia bisa memakan mangsanya lagi dengan baik, dan bisa kemudian hidup 30 tahun yang akan datang. Dari 40 tambah 30 sampai 70 tahun. Itulah naluri elang. Jadi kalau Bapak merasa sudah lulus S1, sudah dapat gaji, sudah punya suami, sudah punya anak, kemudian berhenti belajarnya, ini keterlaluan. Anak-anak didik kita mau dibawa kemana dengan ilmu yang kita miliki, yang kita belajar dulu 30 tahun yang lalu. Berarti kita harus terus belajar, mengupgrade diri kita agar kemudian kita menjadi sesuatu yang berkualitas di masa yang akan datang untuk generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Terus belajarnya seperti ini. Kalau saya gambarkan lagi, misalnya ada gelas atau cangkir atau emuk yang terbuat dari tanah lempung misalnya. Kita ambil tanah lempung, kemudian tanah lempung itu kita goyangkan gitu ya supaya menjadi gelas atau emuk. Kemudian tanah lempung itu dibakar. Setelah dibakar panas sekali dalam suhu yang panas, setelah membentuk emuk itu kemudian kita catkan, dicat di warna gambar bunga, maka jadilah gelas atau emuk yang asalnya dari lempung menjadi cantik luar biasa. Yang dulunya tempatnya di empang, kemudian tempatnya di etalase. Jadi dari lempung itu kan sesuatu yang sangat sakit sekali, dibanting, dibakar, kemudian diputer-puter, ditulis, dicat, sehingga kemudian menjadi emuk yang luar biasa. Untuk menjadi orang-orang yang berkualitas, kita akan mengalami hal-hal yang semacam itu. Mungkin kita dihina dulu, ditendang dulu, difitnah ke sana, difitnah ke sini, belajar dulu. Jadi kalau kita hanya sebagai kebanyakan orang yang biasa, maka tidak akan menjadi kualitas hidup kita. Harus menjadi yang ekstrim. Yang ekstrim itu yang bagaimana? Yang setiap orang pada malam hari tidur semua, jam 2 kita sudah bangun. Bukan bangun kencing tidur lagi, bukan. Bangun, kita mandi, kita bersisir rapi, kita pakai pakaian yang bagus, berwangi-wangian, kemudian kita menghadap Allah.
sholat tahajud kan, fatahajat bihi nafilatan. Ketika orang lain ngeces, tidur, kita bangun menghadap Allah. Zat satu-satunya yang kita cintai melebihi cintanya kepada yang lain. Bukankah ajaran Islam itu seperti itu? Kamu tidak termasuk orang yang beriman sebelum kamu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya melebihi cintanya yang lain. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang mencintai Allah itu, orang-orang yang beriman itu apabila mendengar nama Allah, maka wajilat qulubuhum, bergetaran hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah, melihat gunung, melihat laut, melihat ciptaan Allah, maka bertambah-tambahlah iman kita kepada Allah. Itulah kekuatan orang-orang yang beriman itu ada di sisi itu. Kalau itu tidak pernah kita lakukan, maka kita menjadi orang yang dibawa atas rata.